Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam keren, salam sahabat, baik kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dari Pulau Lombok ingin kita sedikit berbincang-bincang, mengupas tentang gaya kepemimpinan Ibu Shirley Zoanda. Jadi ini menurut pengamatan saya dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya amati, tindakan-tindakan yang dia perbuat melalui medsos, pada akhirnya saya bisa menarik beberapa kesimpulan gaya kepemimpinan Ibu Shirley Zoanda ini. Mengapa saya mau mengupas tentang kepemimpinan beliau? Karena ini adalah termasuk seorang pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang sangat luar biasa. Yang pertama yang saya lihat dari beliau adalah, yang pertama itu adalah orangnya punya visi yang jelas. Visinya adalah bagaimana dia mau mensejahterakan masyarakat di Maluku Utara. Dan kita tahu bagaimana tindakan-tindakan yang diambil. Dia punya visi yang jelas, arah yang jelas, bahwa dia ingin mensejahterakan masyarakatnya. Dan itu sebabnya tidak heran kalau saat ini dia mengalami perkembangan ekonomi yang sangat luar biasa dari provinsi-provinsi yang lain. Paling tinggi 34%. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, melebihi nasional yang hanya 5%. Kenapa? Yang pertama ini jelas ya mau membahagiakan, tindakan membahagiakan masyarakat yang dipimpin. Ini satu-satunya pemimpin yang pertama wanita di Maluku Utara yang betul-betul dia memiliki hati seorang ibu. Karena dia memang dia mengalami masa yang sangat tidak menyenangkan itu. Bagaimana suaminya Beni Laos meninggal dunia oleh karena tidak adanya rumah sakit yang peralatannya sangat memadai. Dan itulah sebabnya timbul ikhtiar, tekad untuk mensejahterakan masyarakat NTB dalam semua lini kehidupan. Baik itu pendidikannya, baik itu perekonomiannya, baik itu kesehatannya, baik itu pertambangannya, baik itu meningkatkan kapasitas, kemampuan orang-orang yang tidak punya kemampuan, tapi dilatih, diberikan modal, dan diberikan pelatihan, sampai mereka bisa mandiri di atas kaki mereka. Dia tidak sedang berusaha untuk memberikan umpan, tapi dia memberikan kail agar masyarakat itu bisa dia menikmati atau menaikkan taraf kehidupan mereka. Dan dialah satu-satunya orang yang berkata, aku tidak ingin melihat rumah-rumah yang ada di Maluku Utara itu beratap rumbia. Dia ingin menggantikan dengan yang lebih layak, hunian yang lebih layak. Dan itu dilakukannya. Masih dalam 1 tahun ini. Kemarin waktu Idul Adha, jelas dia memberikan 100 ekor. Tapi kemudian dia berkata tahun depan dia akan meningkatkan 150 ekor. Ini jelas ada peningkatan, jelas
Ada arah yang dilakukan. Tahun depan apa dia harus dilakukan dalam perayaan Idul Adha. Ketika dia Natal berbagi dengan orang-orang. Dan inilah pentingnya kepemimpinan yang punya arah. Yang kedua, dia jujur tapi tegas. Jadi dia jujur tapi tegas. Jadi artinya begini, orang jujur itu yang penting saya tidak melakukan. Kalau orang lain lakukan silakan. Tidak, dia tidak juga malah apa? Saya jujur, kamu juga harus jujur. Itu tegas. Kamu tidak boleh melakukan apa yang tidak diizinkan oleh negara. Dia jujur tapi tegas. Dan orang-orang yang dibawa kepemimpinannya dikatakan kalau kamu tidak mampu, ya izinkan saya menurunkannya. Dia punya tekad untuk meningkatkan semua income yang ada di bawah kepemimpinannya. Kejujuran, saya sudah bilang nyawa dari seorang kepemimpinan itu adalah jujur. Itu akan bertahan lama. Dan ini dia jujur dan tegas. Tidak ada peluang bagi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tidak ada peluang bagi orang-orang penggerogot keuangan masyarakat. Tidak ada tempat di bawah kepemimpinannya. Dia jujur, tapi dia tegas. Dan ketika dia jujur dan kemudian dia tegas dalam melakukan tugasnya, supaya apa? Seluruh keuangan itu betul-betul bisa berputar di daerah itu dengan baik. Sehingga tidak heran 34% dan satu-satunya provinsi tertinggi dengan segala reputasi yang dia miliki. Dia akhirnya menggondol 19 miliar hadiah sebagai hadiah dari keberhasilannya dalam banyak hal tentunya. Jujur dan tegas, ini penting. Saya juga nanti akan melihat, kita juga akan melihat nanti kepada kepemimpinan Dedi. Ya. Hampir kedua orang ini hampir melakukan hal yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Nah, jadi ibu ini jujur dan tegas. Dia jujur, tapi dia juga transferkan kejujurannya kepada orang lain. Dia memberikan wejangan supaya orang-orang tidak melakukan apa yang tidak menjadi haknya, alias korupsi. Supaya jangan ada orang-orang yang korupsi. Karena memang korupsi ini membuat perputaran ekonomi nggak sehat. Lihat aja kalau daerah-daerah yang penuh korupsi itu, pertumbuhan ekonominya nggak sehat. Karena apa? Seharusnya uang itu diputar untuk kegunaan di provinsi itu, atau di daerah itu, atau di kabupaten itu, atau di kabupaten itu. Nggak berputar dengan sehat. Karena adanya tangan-tangan jahil, adanya tangan-tangan jahat, adanya orang yang serakah, adanya orang-orang yang tidak baik. Tapi itu kenapa ada orang-orang melakukan seperti itu? Bisa saja pemimpinnya tidak jujur. Pemimpinannya tidak tegas. Karena tidak tegas, bawahannya
Itu pemimpin kita juga nggak tahu apa-apa itu. Akhirnya orang merendahkan. Tapi ini jangan kamu coba-coba dengan Ibu Shirley. Bangunan dia tahu. Pertanian dia tahu. Makanya ketika dalam saya lihat ada seorang remaja yang nangis begitu luar biasa. Bukan dia aja sebenarnya yang nangis, banyak yang nangis. Oleh karena cintanya ibu ini kepada masyarakat. Hingga remaja itu mendapat hak dari Ibu Shirley, mendapat pelukan dari Ibu Shirley. Karena dia nangis. Saya tahu bahwa dia nangis itu bukan karena dia cengeng, tapi dia melihat perubahan yang sangat signifikan terjadi di Maluku Utara. Dalam 1 tahun lebih kepemimpinannya. Begitu luar biasa. Saya tidak pernah tahu itu Maluku Utara. Dan saya juga tidak mau tahu itu Maluku Utara. Tapi ketika ibu ini menjadi pemimpin, hampir tiap hari saya bersama melihat atau di mana dia. Kadang jadi saya penggemar beratnya, ya. Ketika datang kemari, dia ada di sini. Ketika dia datang ke Sulawesi, saya tahu. Di mana dia ada, saya tahu. Bukan saya berarti dia lapor. Tidak, karena segala apa yang dilakukan oleh dia itu akan ditayangkan di medsos. Ya. Dan saya adalah penontonnya, dan itu sebabnya saya katakan dia tegas. Yang terakhir, dia berani, ya, berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan, berani melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat tanpa harus takut. Kenapa? Orang yang jujur, kalau dia berani, itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah itu. Kenapa? Ya, karena tidak akan ada orang yang coba-coba untuk melakukan yang tidak baik. Dia ketika memberikan bantuan, misalnya rumah, pembebasan atau membangun rumah, dia akan cek satu-satu. Rumah yang diberikan itu layak atau enggak? Dimanipulasi atau enggak? Kalau pekerjaannya tidak baik, dia ingatkan. Jangan kamu terima begini. Masyarakat tidak punya rumah, dikasih rumah. Tidak punya modal, dikasih modal. Tidak punya keterampilan, dikasih keterampilan. Dan yang hebatnya Gen Z itu diberikan kesempatan, dilatih untuk bermain di dunia medsos. Dan itu juga pemain-pemain, anak-anak muda, remaja-remaja yang suka bermain bola, dilatih dan dikirim ke Jakarta. Ada yang sudah sampai ke luar negeri. Kenapa? Kecintaannya untuk membangun. Dia berani mengambil tindakan. Memangnya nggak perlu uang untuk orang-orang pelatihan itu perlu. Dia rela bayar. Dan yang lebih hebat lagi, biaya kecantikannya nggak diambil itu, 500 juta itu. Yang mau saya katakan adalah, pemimpin kalau dia berani, itu akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. Berani untuk menggunakan APBN, sama dengan Pak Deddy. Ya. Bagaimana dia melakukan segala sesuatu. Berani melakukan pembersihan di daerah-daerah kumuh.
atau lahan-lahan yang dikuasai oleh rakyat diambil kembali, dikembalikan kepada negara. Itu sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Jadi berani itu penting. Dan 3 hal ini, semoga kalau engkau ingin menjadi pemimpin, jelaskan arahmu. Jangan jadi pemimpin gak ada arah, gak ada visi ke depan. Apa kau lakukan? Dan kita bisa belajar dari ibu ini, dari banyak tindakan-tindakan yang dilakukannya. Perbuatan-perbuatan untuk membangun itu, baik dalam sektor pertanian, sektor kelautan, dan pertambangan, pertanian, peternakan. Semua stakeholder dihimbau untuk sama-sama bekerja bersama dengan dia. Dan dia juga memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang punya kemampuan, punya keahlian. Aduh, itu sebabnya saya mau katakan, jadilah pemimpin ya, yang punya arah atau visi, yang jujur tapi tegas, juga berani. Jadi jangan ada yang coba main-main dengan dia. Kalau Anda main-main, Anda bisa diseret ke pengadilan. Anda main-main, Anda akan dihancurkan. Karena apa? Wewenang menyertai dia. Negara ini memberikan wewenang kepada dia. Tapi wewenangnya itu tidak dilakukan untuk menghancurkan Anda. Wewenangnya itu dipakai untuk membangun Anda. Tapi bagi mereka-mereka yang jahat, wewenang itu digunakan untuk memecat mereka, untuk menurunkan mereka dari jabatan mereka. Tapi yang mau saya katakan adalah, kalau mereka bertindak yang baik, wewenang itu dipakai untuk mengangkat orang-orang yang dipimpinnya. Dan saya bersyukur sekali karena apa? Karena dia berkata, aku ingin banyak pemimpin-pemimpin yang lahir dari Maluku, pemimpin-pemimpin hebat. Saya yakin itu akan ada banyak orang yang meniru dia, gaya kepemimpinan dia. Saya yakin itu akan ada banyak orang-orang yang orang-orang muda yang punya idealisme yang begitu luar biasa. Nanti kalau aku jadi pemimpin, aku harus bisa melebihi. Ya, aku harus bisa melebihi Ibu Shirley. Karena dia hanya seorang wanita, saya pria, itu ceritanya. Atau kalau seorang wanita, saya akan lebih dari Ibu Shirley. Kenapa? Karena saya wanita dan saya masih muda. Artinya dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Ibu Shirley, gaya kepemimpinan yang begitu fleksibel, tapi betul-betul mengena di hati rakyat, dan dia tidak takut untuk berpelukan dengan rakyat, tidak takut menghadapi para pendemo. Kenapa? Bagi dia itu dua rakyat saya kok. Pendemo itu juga rakyat saya. Jadi kenapa harus takut? Semua bisa dibicarakan. Wah, itu hanya pemimpin-pemimpin yang berani yang seperti itu. Kalau pemimpin yang penakut, dia sembunyi, disuruh bawahannya, disuruh wakilnya. Nah, kalau engkau jadi pemimpin besok, ya jangan begitu, ya. Tiru ibu itu. Dia tidak pernah. Sama itu dengan Pak Dedi, nggak takut dengan pendemo-pendemo. Dihadapi. Karena apa? Dia tahu itu rakyatnya. Dan dia juga bukan manusia yang jahat, bukan manusia yang menyalahgunakan kekuasaan, tidak. Dia adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi, jadilah pemimpin yang meniru gaya kepemimpinan Ibu. Saya kan sudah bilang di beberapa cerita gaya kepemimpinan itu, meniru itu tidak salah kalau meniru yang baik. Kalau yang baik kita tiru, itu sangat luar biasa. Berarti kita mau maju, kita mau berkembang. Saya dalam satu perjalanan, saya dengan seorang dari sini ke Jakarta.
saya bertemu dengan seorang yang profesor, tapi saya lupa namanya. Dia berkata bahwa dia dulu warga negara Indonesia, tapi kemudian dia menjadi warga negara Malaysia oleh karena perbedaan pendapat sebagai pakar-pakar pada waktu itu. Saya tidak tahu ya, tapi dia hanya berkata Indonesia ini malu untuk meniru, memodifikasi, dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang menjadi warnanya. Sampai pada akhirnya dia berkata, satu pun pada akhirnya kita tidak punya, Indonesia tidak punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Saya tidak tahu apakah itu pendapatnya benar, saya pun juga tidak tahu. Tetapi dia berkata bahwa ketika dia menghasilkan mobil Petronas di Malaysia. Dan saya berharap kita tidak perlu takut untuk meniru, memodifikasi, dan kemudian menjadikan sebuah hal atau menjadi ciri khas kita. Dan itu tidak salah. Meniru yang baik itu tidak salah. Memodifikasinya tidak salah. Saya tanya, kalau kita di AI itu, bisakah kita modifikasi? Sangat bisa. Ada asisten kita untuk bertanya. Jadi, ya, jadilah pemimpin yang baik sehingga kita tetap dapat melihat kepemimpinan. Dan kalau kita sudah melihat kepemimpinan yang baik, mari kita matrekan itu, kita tekadkan hati kita untuk selalu berbuat sesuatu yang baik kepada mereka, masyarakat yang kita pimpin. Mari, jadilah pemimpin yang baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kalau di masa kini Anda sedang melakukan kepemimpinan di bentuk-bentuk yang kecil, sampai nanti kepada yang besar, ingatlah, semuanya lakukan karena arah yang sudah engkau tunjukkan, dan juga karena kejujuran dan ketegasanmu dan keberanianmu. Mantap, mantap, mantap!